Tadi ada di grup dunia akhirat ada pertanyaan dari Pak Rifai Bojonegoro, masalah pernikahan tadi, kalau istri nggak mau gimana Mbak? Ya tetap dianggap istri. Iman itu haknya Allah. Jadi ya selagi nyawa belum lepas dari jasad itu belum bisa dikatakan kafir. Ya tetap disayangi sebagai istri. Kita hanya sekedar mengajak. Nggak mau itu haknya Allah. Jadi rileks aja, santai aja. Mungkin sudah bisa dimulai, mau ada yang tanya? Mohon izin Mbak No. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Mas Iko. Mau nanya Mbak No, terkait dari bab surga neraka, kalau dari Al-Quran ya Mbak No, tafsirannya seperti apa ya Mbak No, terkait dari surga dan neraka? Surga dan neraka itu ada di dunia kah, atau ada di akhirat kah, atau di mana gitu maksudnya? Dunia ada, di akhirat ada. Yang saya tahu, yang tadi saya ceritakan, surga dunia itu iman. Karena apa? Nggak ada duka, nggak ada susah, bahagia aja. Bahagia aja. Karena sangat nikmat sekali iman itu. Nggak terbandingi dengan kenikmatan dunia, nggak terkalahkan. Itu kalau sudah memasuki surga dunia. Di dunia itu ada surga apa? Iman hati kita. Lurusnya kita menghadap Allah. Kalau sudah menempati benar-benar, sudah menempati sholatnya 24 jam, hati nggak pernah geser dari Allah. Cinta hanya pada Allah, setia hanya pada Allah. Nikmat sekali. Apapun yang menimpa, nggak ada pengaruh. Kiblat saya menghadap Allah. Itu surga iman. Dan yakin kalau sudah menempati surga iman, yakin surga akhirat yang diberikan oleh Allah. Dan ada kalanya Mas Iko ya, ada kalanya saya membuka hati orang itu sampai saya bawa ke surga dan bisa merasakan nikmatnya surga, mati surga, makan surga, dan dipertemukan dengan ahli kubur yang tersiksa dan masuk ke surga dengan jaminan apa iman mereka. Tapi tidak semua oleh Allah dikasih bisa melihat hati. Kalau ada yang jatahnya langsung ke yakin, enggak melalui ainul yakin, itu jatah. Jadi enggak apa salah, enggak. Justru yang langsung ke yakin itu yang lebih sempurna. Tapi semua prosesnya Allah yang memproses. Dan sahabat dahulu itu pun ya begitu, ada yang terbuka seperti itu, ada yang enggak. Yang langsung menempati yakin itu dalam strategi dijadikan pemimpin untuk strategi, dan untuk yang melihat bisa melihat surga atau apa itu untuk di depan. Karena apa? Yang nggak takut mati ya sudah tahu surga di depan mata. Tapi ya tidak konyol harus diberikan layarnya, enggak. Jadi era sahabat itu sudah ada dan sekarang dibuka lagi oleh Allah. Ya Allah mentakdir di jamaah dan bisa ditanya di jamaah Surabaya kemarin. Dan dahulu di YouTube keterangan surga dunia dan surga akhirat tadi sudah bisa udah masuk? Belum, Mbak. Belum, baru mulai dijelasin. Berarti mulai pertanyaan Mas Ciko tadi ya? Iya, betul. Ya, saya ulangi lagi.
Jadi surga dunia itu ada, surga akhirat itu ada. Yang saya tahu, yang saya alami. Surga dunia yaitu surga kenikmatan dikasih Allah iman. Indahnya hati, indahnya hidup kalau sudah percaya yakin ke Allah. Nikmat dunia nggak ada apa-apanya, nggak ada apa-apanya sama sekali. Nggak ada duka, nggak ada susah. Hidup hanya lega, bahagia. Ikhlas dengan segala ketentuan Allah, itulah surga dunia. Itulah surga dunia. Dan surga akhirat itu ada. Makanya dalam proses membuka hati, ada kalanya yang melalui fase ainul yakin itu bisa dibawa langsung ke surga. Bisa dibawa jalan-jalan kemana maunya. Dengan Rasulullah yang asli. Bisa bertemu dengan nabi-nabi yang lain. Tinggal minta. Bisa ke alam malakut. Tinggal minta, langsung dikasih oleh Allah. Itu untuk orang-orang, saudara-saudara yang memang jatah dari Allah melalui fase ainul yakin. Ada kalanya yang tidak melalui fase ainul yakin, langsung ke hakul yakin dan yakin. Dan itu di era sahabat dahulu memang ya seperti itu. Rasulullah membuka hati, ada kalanya sahabat itu melalui fase ainul yakin, ada kalanya fase hakul enggak melalui ainul yakin tapi langsung ke hakul yakin dan yakin. Dan dahulu 2 tahun lebih yang lalu era cara membuka Gustubi dan saudara-saudara yang ada di Kediri itu masih era seperti membuka mata batin. Jadi untuk yang dibuka bisa kita ajak masuk ke surga, lalu memohon ke Allah untuk ahli kuburnya untuk diselamatkan dari ahli kubur. Ada kalanya jalan-jalan ke alam kubur dan menjemput saudara-saudara atau orang tua yang di alam kubur, dimasukkan surga dan masuk surga itu era membuka 2 tahun lebih yang lalu. Dan kadangkala saya sendiri kadangkala mengulangi era itu. Tapi untuk Gustubi yang membukanya lebih sempurna lagi tidak melalui era-era seperti itu. Itu era ketinggalan zaman. Kadangkala ya memang pasnya masih di situ, jadi ya saya buka di situ. Dan kemarin banyak saudara yang dari Surabaya, sebagian ada yang saya buka sampai di situ. Karena apa? Salah satunya ada yang belum yakin kalau keluarganya belum selamat. Karena anaknya dibunuh. Lalu ya saya mohon ke Allah untuk dibuka, dipertemukan dengan anaknya dan keluarganya semua. Jadi menangislah dia yakin kalau anaknya udah selamat. Jadi orang iman itu selalu gimana ya, dimanja oleh Allah. Dimanja. Lalu ada yang fanatik katanya sering bertemu Rasulullah. Di situ saya buktikan bahwa Rasulullah yang selama ini menjumpai dia itu iblis, bukan yang asli. Saya pertemukan dengan yang asli. Dan ya 2 tahun lebih yang lalu ada kalanya dibutuhkan. Memang jatahnya masih di situ. Tapi untuk orang yang langsung ketemu Gustubi, itu udah ketinggalan zaman. Langsung dibuka sadar dan ikhlasnya hati menghadap Allah. Langsung dibimbing ke yakinnya. Jadi surga itu ada, Mas Jiko. Tapi kalau surga dunia yang saya tahu, nikmatnya iman itu surga. Nggak ada bandingannya. Nggak bisa ditukar dengan nikmatnya dunia berupa apapun. Itu yang saya tahu, Mas Jiko.
ainul yakin tadi kurang paham. Oh ya. Prakteknya kalau Ainul bisa yakin itu sekalian. ya. Ainul yakin itu kalau ke hakikinya itu hati memandang yakin ke Allah. Jadi dimulai keikhlasan dari pandang Allah, jangan pandang selain Allah. Itu mulai ainul yakin. Keikhlasan mulai tersentuh keikhlasan ke Allah. Jadi mulai menjalan ibarat Al-Quran, bismillahnya sudah berjalan dengan menyebut asma Allah. Jadi dikala dikasih takdir apapun, sebut asma Allah, ya Allah kau yang memberi takdir ini. Ini loh Ar-Rahman Rahim, kasih sayang. Sudah mulai berjalan. Nah, di situ butuh pembimbing untuk menuju ilmu yakin. Mulai kalau sudah itu berjalan, ini hakikinya ya, baru ada ilmu-ilmu. Alam al-insana ma lam ya'lam. Di situ Allah memberi suatu ilmu pengetahuan yang sangat rahasia sekali di hati, dan itu datangnya asli dari Allah. Kalau kata orang ilham. Dan itu kalau ada pembimbing, makanya waqtasim bihablil jami'ah, jangan wala tafarruqu, jangan menyendiri. Kita harus punya sopir, punya pembimbing. Makanya dalam trik kemarin saya utarakan, kunci selamat ada 3 itu. Harus punya sopir yang bisa dipercaya. Dan saya sebagai jamaah Gustubi, saya sangat percaya karena saya sudah mengalami semua itu. Bahkan soal pernikahan, saya sama istri saya ketemu ya waktu nikah, nggak pernah jumpa. Tresno jalaran saka kulino terjadi sama Bu Kusnul. Ainul yakin ada kalanya terbuka mata batin, Pak. Jadi bisa melihat gaib-gaib. Itu prosesnya membuka hati. Fase ainul yakin itu bisa melihat gaib. Bisa melihat ya selain manusia. Gaib ya Allah kasih bisa lihat gaib, itu ainul yakin. Dari jamaah Gustubi ada yang bisa melihat di situ, ada yang enggak. Itu jatah dari Allah, jatah. Enggak bisa dipaksa. Istilah indigo. Oh enggak, indigo itu pembawaan dari kecil itu ada kalanya berbahaya. Kalau proses dibuka hati itu enggak indigo, memang jatah. Memang jatah awalnya enggak bisa melihat, jadi lihat. Jatah dari Allah. Yang ada di jamaah Gustubi yang menempati ainul yakin itu untuk yang ahli kesehatan bisa meronsen langsung ke dalam tubuh, letak sakitnya di mana, dan bisa mengobati dari mata batin itu masuk ke tubuh. Maksudnya pandangannya bisa masuk ke tubuh dan bisa mengambil penyakit-penyakit itu. Ya, tapi itu era 2 tahun lebih yang lalu. Saat ini lebih profesional lagi dalam pengobatannya Gustubi. Jadi masa berjalan lebih ke dalam lagi gitu. Saya pun masih dididik oleh Gustubi terus. Jadi penampilan saya YouTube yang pertama sampai sekarang itu lebih masuk ke dalam lagi gitu. Jadi semua itu masa perjalanan. Intinya ya memang sudah menempati yakin tapi belum mengakar. Allah mentakdir saya punya saudara banyak, dari saudara semua ini semakin mengakar. Oh kebesaran Allah, saya dikasih saudara lebih banyak lagi. Ternyata orang-orang yang ingin iman, ingin selamat, ternyata sangat banyak sekali saya ditambah, lebih mengakar. Ya Allah memproses akar saya, ya perjalanan saya ketemu dengan saudara-saudara ini. Makanya saya bersyukur, demi Allah saya bersyukur saya dikasih saudara oleh Allah, saudara dunia akhirat. Amin. Demi Allah saya nggak pamrih apapun dari saudara semua. Ya, saya mengajak menuju Allah untuk selamat
dunia dan akhirat, itu aja. Demi Allah, nggak ada pamrih sama sekali. Saya cinta Amin. saudaraku semua. Demi Allah, saya cinta sekali. Ikhlas dengan pemberian Allah apapun, karakter Anda apapun, agama Anda, saya demi Allah. Bisa diterima saudaraku semua. Assalamualaikum. Kalau memang ada kurang puasnya dalam jawaban saya itu, ya memang Allah kasih kemampuan seperti itu. Tapi kalau saya boleh mohon, jangan tempati otak kita. Oh, nggak puas ini, langsung keluar hati. Persaudaraan, dipertahankan persaudaraannya, bukan jawabannya. Ya, saya mohon, jangan jawabannya. Ya, hubungan iman lebih dipertahankan. Jangan hubungan ilmu. Hubungan ilmu akan hancur. Ya, hubungan ilmu akan hancur. Saya manusia, nggak bisa. Yang sempurna itu Allah. Ya tentu dalam jawaban pasti ada kekurangan. Pasti itu. Saya juga masih berjalan, masih dibimbing. Siap. Jadi forum ini untuk apa ya? Silaturahim aja. Kalau memang jawaban itu memuaskan, itu memang Allah yang kasih puas. Kalau kurang memuaskan, memang itu kekurangan saya.